Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gregory Jonathan dengan NIM 312410024. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, kali ini dalam video ini saya akan membuatkan tutorial cara menggunakan media website pembelajaran yang bisa kita gunakan, yaitu Curipod, yang bisa teman-teman searching di Chrome ataupun Google masing-masing, entah itu di laptop maupun di HP teman-teman. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah platform pembelajaran berbasis AI yang sangat membantu guru maupun praktisi pendidikan dalam membuat pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik, yaitu Curipod. Nah, dengan Curipod kita tidak hanya membuat slide presentasi biasa, tetapi juga menambahkan berbagai aktivitas interaktif seperti polling, word cloud, kemudian pertanyaan terbuka, menggambar kuis, hingga umpan balik otomatis berbasis AI. Semua fitur tersebut dirancang untuk meningkatkan partisipasi peserta didik selama proses pembelajaran. Nah, pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan mulai dari pendaftaran akun, pembuatan materi, hingga penjelasan setiap fitur yang tersedia di Curipod. Nah, sebelum kita masuk ke tutorial, mari kita gali terlebih dahulu apa itu Curipod. Nah, Curipod ini merupakan platform pembelajaran interaktif yang memanfaatkan teknologi AI untuk membantu guru membuat materi pembelajaran secara cepat. Pengguna hanya perlu memasukkan topik pembelajaran, kemudian sistem akan menghasilkan slide lengkap beserta aktivitas interaktif yang dapat digunakan di kelas. Beberapa contoh keunggulan utama Curipod adalah: yang pertama itu membuat materi pembelajaran secara otomatis menggunakan AI. Yang kedua, mendukung pembelajaran aktif. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi siswa. Yang keempat, menyediakan umpan balik secara langsung. Kemudian kelima, dapat digunakan pada berbagai mata pelajaran. Nah, langkah pertama adalah kita masuk melalui Chrome ataupun Google. Teman-teman bisa bebas memilih ingin login menggunakan yang mana. Langsung saja kita ketik Curipod yang ini. Kemudian kita langsung masuk ataupun menekan yang paling atas. Nah, di sini kita sudah masuk ke halaman utama, yaitu langsung saja daftar gratis. Nah, di sini kita diberikan dua pilihan, yaitu login menggunakan email ataupun menggunakan Google. Di sini saya akan menggunakan email. Kita tekan login. Nah, di sini kita akan memasuki bagian beranda. Di sini kita sudah memasuki beranda website Curipod. Di sini kita akan memasukkan nama terlebih dahulu. Nah, untuk bagian yang ini, teman-teman bebas ingin memilih yang mana saja. Kalau saya akan memilih sebagai guru.
Nah, di sini kita menulis kota sekolah kita. Nah, kemudian kita memasukkan nama sekolah. Lanjut. Nah, di sini ada beberapa pilihan mata pelajaran apa yang akan kita ajar. Ada bahasa Inggris, kemudian sains, ilmu sosial, matematika. Di sini saya akan dengan yang lainnya itu bahasa Indonesia. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini kita bisa memilih tingkatan kelas yang akan kita ajar. Contohnya saya akan mencoba mengajar kelas 10, 11, dan 12. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini akan lanjut ke bagian selanjutnya. Bagaimana Anda mengetahui tentang Codepod? Nah, teman-teman bisa pilih salah satu di atas, entah itu dari media sosial, sesi pengembangan profesional, ataupun rujukan rekan kerja, ataupun presentasi konferensi. Nah, di sini saya memilih dari media sosial. Kemudian kita lanjut. Nah, sekarang kita sudah terdaftar di website Curipod. Baik, selanjutnya kita tekan yang bagian lihat semua. Nah, di sini banyak sekali berbagai fitur yang dapat kita gunakan untuk memudahkan kita dalam membuat media pembelajaran. Banyak sekali. Teman-teman bisa bebas menggunakan bagian yang mana saja, tetapi ada beberapa fitur yang bisa digunakan hanya jika kita mendaftar ke premium dari website ini. Contohnya seperti ini, ada tanda logo mahkota, berarti jika kita ingin menggunakan fitur ini, kita harus mendaftar ke premium terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan mencoba membuat slide presentasi. Teman-teman bisa klik bagian yang ini. Kemudian ada pilihan. Teman-teman bisa unggah file PDF ataupun Word. Kemudian bisa memilih kelas lagi, kelas yang ingin kita ajar. Nah, di sini saya akan mencoba membuat dengan file PDF yang sudah saya punya. Contohnya ini. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah teman-teman masukkan file, teman-teman juga bisa menambahkan tambahan apa-apa saja yang ada di dalam slide presentasi nanti.
kemudian kita klik buat pelajaran. Nah, di sini AI sedang bekerja. Kita tunggu hingga selesai. Nah, jadi slide yang ingin kita buat sudah selesai. Seperti ini bentuknya. Ini juga ada berbagai fitur yang bisa digunakan oleh guru, seperti memberikan umpan balik, kemudian jawaban singkat, umpan bahasa AI, menggambar, pilihan ganda, serta jejak pendapat ataupun workload. Masih juga banyak fitur yang lainnya. Kita bisa menambahkan gambar, kemudian media layar penuh, kemudian ada visual yang bisa kita gunakan ataupun kita tambahkan. Di sini kita akan mencoba mengerjakan presentasi yang sudah dibuat oleh Storypod. Kita coba sebagai siswa. Kita tunggu. Nah, ketika kita mencoba untuk menjadi siswa, contoh dari siswa akan seperti ini, dan ini adalah layar yang ada di guru. Kita masukkan pinnya, kemudian kita join. Nah, di sini kita bisa memberikan nama. Nah, namun ketika kita ingin memasuki pembelajaran, nama yang kita tulis tadi itu akan menjadi nama samaran. Nah, kemudian di layar guru kita bisa memastikan siswa terlebih dahulu apakah siswa sudah siap untuk mengikuti pembelajaran atau belum. Jika sudah, kita bisa langsung menekan siap. Nah, dan maka pembelajaran pun akan dimulai. Nah, di sini kita akan mencoba mengerjakan slide yang sudah dibuat oleh website Storypod. Di sini ada materi dasar yang akan diberikan terlebih dahulu. Nah, kemudian ada pilihan setelah kita membaca materi yang dibuat. Nah, kita bisa menambahkan waktu pengerjaan sesuai yang dibutuhkan. Di sini saya akan coba 2 menit. Kita mulai aktivitas. Nah, di sini siswa bisa langsung memilih pilihan yang benar sesuai dengan pertanyaan yang telah diberikan. Langsung saja kita pilih. Nah, tampilan berikutnya akan seperti ini. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini kita bisa menggambar ataupun membuat gambar dari slide yang diberikan oleh guru kita. Kita coba mulai aktivitas. Nah, kemudian di bagian layar siswa akan menjadi seperti ini. Nah, kita bisa menggambar apa saja sesuai dengan perintah yang diberikan oleh guru. Saya akan membuat contoh saja. Nah, kemudian setelah kita gambar, jika siswa sudah merasa pas dengan gambarnya, siswa dapat mensubmit gambar tersebut.
kemudian tekan OK. Kemudian kita bisa mengakhiri aktivitas. Nah, setelah selesai mengakhiri aktivitas, kita bisa memulai voting untuk pemilihan gambar siapa yang paling bagus. Karena tadi hanya sebagai contoh. Nah, kita bisa menambahkan gambar favorit jika banyak peserta didik yang bergabung. Peserta didik bisa memilih semua gambar yang telah mereka gambar. Misalnya saya akan mencoba memilih gambar yang pertama. Nah, maka di tampilan guru, gambar yang telah ataupun sudah memiliki banyak voting itulah yang menjadi gambar yang paling bagus. Nah, kemudian kita tutup. Kemudian kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, di sini ada aktivitas lagi dengan sebuah pertanyaan, bagaimana paling jelas menggambarkan resiko tokoh. Nah, guru bisa memulai aktivitas terlebih dahulu sebelum siswa mengerjakan. Nah, di sini ada 4 jawaban. Siswa nanti bisa memilih jawaban yang benar. Nah, pada bagian ini nanti akan tampak jelas beberapa siswa yang memilih setiap pertanyaan. Nah, kemudian ada lagi aktivitas-aktivitas lainnya yang bisa dikerjakan antara guru dan siswa. Nah, ini fitur untuk memberikan umpan balik. Nah, jika ingin menyelesaikan kelas, kita tinggal tekan bagian tutup simulator kelas. Nah, dan pembelajaran pun selesai. Baik, berikutnya kita akan mencoba fitur kuis. Di sini ada fitur kuis, kita tekan yang bagian ini. Kemudian kita bisa tentukan di sini karena subjek bahasa Indonesia tidak ada, jadi saya memilih yang lainnya. Kemudian kita bisa menentukan kelas yang ingin kita ajar. Kemudian ada pilihan bahasa. Nah, untuk topiknya saya mencoba untuk topik tentang teks berita. Kita tekan membuat aktivitas. Kemudian kita tunggu hingga AI Currypod selesai menyiapkan kuis untuk dikerjakan. Nah, di sini AI Currypod sudah selesai membuat kuis. Fiturnya masih sama seperti yang bagian pertama tadi di bagian presentasi. Masih ada aktivitas umpan balik, kemudian jawaban singkat, kemudian menggambar, kemudian jejak pendapat. Di sini kita akan langsung coba mengerjakan kuis yang sudah dibuat. Kita coba lagi sebagai siswa. Nah, layarnya sama seperti bagian pertama tadi yang seperti presentasi. Nah, kemudian kita langsung masukkan pin yang sudah tersedia, atau siswa bisa memindai kode QR yang telah tersedia. Di sini kita langsung masukkan pinnya. Kemudian kita join. Kemudian kita masukkan nama. Nah,
Di sini kelas sudah siap, tinggal guru bisa melihat siswa apakah siswa sudah siap untuk mengikuti kuis. Jika siswa sudah siap, kita langsung memulai kuis. Nah, seperti ini perbedaan layar simulator antara guru dan siswa. Nah, di sini sudah dibuatkan beberapa pertanyaan dari AI yang bisa dijawab oleh siswa. Di sini juga kita bisa menentukan waktu yang dapat ditentukan untuk siswa mengerjakan soal yang kita berikan. Kemudian kita coba mulai aktivitas. Setelah guru memulai aktivitas, siswa langsung bisa menjawab dengan beberapa opsi pilihan jawaban yang telah disiapkan. Tinggal kita jawab sesuai dengan pertanyaan yang telah diberikan. Kita coba pilih saja. Nah, karena di sini cuma hanya satu siswa yang bergabung, jadi hanya satu jarak pendapat yang terlihat. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini juga langsung ada koreksi jawaban yang telah disediakan oleh AI Curipot. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, di sini bagian yang kedua ini siswa bisa memberikan pendapat dengan mengetik beberapa pendapat kemudian dikirimkan ke guru. Seperti ini contoh jawaban yang disediakan oleh AI Curipot. Nah, kemudian ada umpan balik. Nah, pada fitur umpan balik ini nantinya AI akan langsung menanggapi jawaban yang telah diberikan oleh siswa. Kita mulai. Nah, di sini siswa bisa menulis pendapat mereka sesuai dengan pertanyaan yang telah diberikan. Di sini saya akan memberi contoh saja. Apa tujuan penggunaan kalimat langsung dalam teks cerita? Agar pesan tersampai dengan baik, contohnya. Nah, kemudian kita submit. Kemudian kita akhiri aktivitas. Kemudian kita beri masukan. Nah, di sini AI akan langsung merespon tanggapan ataupun pendapat yang telah diberikan oleh siswa tadi. Kita lanjut lagi. Nah, kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini juga ada sistem poin, penghitungan poin. Nah, fiturnya masih sama. Siswa memberikan ide ataupun gagasan ataupun beberapa kalimat yang sesuai dengan perintah yang telah diberikan. Di sini saya akan coba memberikan beberapa contoh. Kemudian kita submit. Kemudian kita akhiri aktivitas. Kemudian kita beri masukan. Nah, di sini akan tampak jelas berapa skor yang didapat oleh siswa. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini adalah contoh jawaban yang benar yang telah disiapkan oleh AI Curipot. Nah, di sini ada fitur menggambar yang bisa siswa gunakan. Di sini kita mulai aktivitas. Nah, nantinya di layar siswa akan tampil beranda seperti ini, di mana siswa bisa menggunakan berbagai fitur untuk menggambar sesuai dengan perintah yang diberikan. Saya coba memberi contoh.
di sini kita bisa tentukan penulisan yang akan kita tulis. Jika sudah selesai, kita tinggal submit. Kemudian kita akhiri kelas. Nah, sistemnya masih sama teman-teman. Di sini akan dimulai voting gambar karena di sini cuma hanya satu yang bergabung, jadi gambarnya sama. Nah, kemudian nanti di layar simulator guru tampak beberapa gambar yang bisa kita lihat mana yang favorit dan mana yang paling bagus. Baik, kemungkinan baik, hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ingin belajar dengan website media pembelajaran Curipot. Terima kasih.